Nah, singkat cerita kan Dokter Satrio ini berkat prestasinya di akademik maupun di dinas ketentaraan, itu kan kalau nggak salah beliau itu dianugerahi guru besar dari UI kan. Iya, Dari UI kemudian serang beberapa waktu di kabinetnya Juanda, Insinyur Haji Juanda, kan pada saat itu Indonesia menerapkan sistem parlementer ya, iya, di mana kepemimpinan pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pada saat itu Perdana Menterinya adalah Insinyur Juanda, iya. dan Dr. Satrio atau Profesor Dr. Satrio ini menjadi salah satu menterinya, itu Menteri Kesehatan. Coba deh cerita di situ. Kalau dia diangkat jadi Menteri Kesehatan itu karena ini ya perannya dia terbilang aktif lah untuk bidang kesehatan. Apalagi dia reorganisasi kesehatan militer kan. Mm-mm. Waktu itu ikut berperan dalam reorganisasi kesehatan militer, lalu menyempurnakan pembelajaran kurikulum lah istilahnya, menyempurnakan kurikulum kesehatan di Universitas Indonesia, jadi dosennya, terus jadi guru besar juga terutama terkhususnya di bidang anatomi ya, dia jadi guru besarnya. Terus akhirnya karena track recordnya dia bagus, dia pun diangkat menjadi Menteri Kesehatan pada masa Insinyur Juanda itu disebut tadi, Yeah. untuk menggantikan seniornya juga di Angkatan Darat, itu Dr. Abdul Aziz Saleh. Mungkin karena kalau dulu mungkin karena privilege itu juga ya, yang karena kenal banyak tokoh, ditambah salah satu sebelumnya itu pendahulunya itu dari seniornya dia di Angkatan Darat, mungkin ada rekomendasi udah Dokter Iya. Satrio aja yang jadi penerus saya kayak gitu. Makanya dia akhirnya diangkat jadi Menteri Menteri Kesehatan Kesehatan. gitu ya. Ya, Sampai dengan akhir periode Orde Orde Lama Lama. 1965 itu sampai 1965. Oke. Kira-kira di summary deh, di ringkas Ya. mengenai apa sih hasil-hasil pemikiran Dr. Satrio dari awal dia berkarir sebagai apa? Sebagai dokter militer dari BKR, kemudian hingga puncak karirnya di kabinet Juanda. Ya. Kalau di ringkas ya, secara ringkasnya Dokter Satrio itu kan berperan tadi yang kita sebut ketika dia jadi kepala kesehatan divisi Tirtayasa Banten, dia membentuk regu cepat ya, regu gerak cepat untuk penanganan medik atau mobil kolon. Terus dia membentuk PMI juga, terus menyeludupkan 4 vaksin cacar yang untuk digunakan untuk masyarakat ke dalam kerbau itu. Terus dia juga memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum anatomi. Terus dia mengambil alih hospital. Jadi dia pun berperan aktif sekali ya di bidang kesehatan, terutama di fasilitas untuk fasilitas pensupport. Kan walaupun kita punya pikiran, tapi kalau kita tidak punya fasilitas kan sama aja ya kayak gitu. Jadi dia juga di fasilitasnya juga berperan. Waktu jadi Menteri Kesehatan juga dia melakukan salah satu proyeknya dia itu ada namanya rumah sakit berjalan untuk orang-orang di ini ya. Aduh, disebutnya bukan orang-orang anjir, kumanya di daerah timur anjir. Jadi dia waktu jadi Menteri Kesehatan juga dia banyak ya perannya, salah satunya itu menetapkan Undang-Undang Pokok Kesehatan, karena waktu itu Undang-Undang Pokok Kesehatan itu masih mengacu pada undang-undangnya Belanda. Jadi dia bersama dokter-dokter Indonesia pada saat itu menetapkan suatu Undang-Undang Pokok Kesehatan Yang memang dari dasar pemikiran kita gitu ya, ya, yang bukan dari turunan peraturan dari Belanda. Mungkin ada dari turunannya, cuman dibikin ke versi kitanya gitu lah istilahnya. Yang lebih ke kan karena perbedaan ini ya, kultur ya antara barat dan timur. Jadi pasti itu dia juga aktif ya kunjungan ke luar negeri. Waktu itu juga dia waktu kita ada bantuan dari Uni Soviet pada saat itu pembangunan rumah sakit, itu dia waktu itu Menteri Kesehatannya. Pembangunan rumah sakit Persahabatan di Jakarta, itu rumah sakit Persahabatan itu Dokter Sampai Satrio sekarang masih namanya masih berdiri sampai sekarang masih. Kenapa namanya rumah sakit Persahabatan? Itu menandakan persahabatan antara Indonesia dan Uni Soviet. Jadi itu waktu itu Dokter Satrio yang meresmikan, dan Dokter Satrio juga yang ngurus lah istilahnya kayak gitu. Terus dia melakukan banyaklah kunjungan ke negara-negara luar, membangun diplomasi terutama dalam bidang kesehatan.
kayak gitu, kerjasama oleh pihak luar. Terus dia tadi juga membuat proyek rumah sakit berjalan untuk daerah timur, karena waktu itu Aksesnya sulit aksesnya gitu sulit, ya. sangat sulit kan di apa sih disebutnya Jis? Daerah Indonesia Timur. Bukan di daerah, maksud di pulau utama aja, di ibu kota aja, maksudnya di pulau utama aja masih Di agak sulit. pulau-pulau besar aja Iya, sulit pulau-pulau gitu besar ya. aja sulit. Ini Apalagi yang apalagi terpencil ya gitu ya. gitu. Jadi dia itu bekerja sama dengan militer Amerika kalau nggak salah. Jadi dia membuat ini menggunakan kapal besar, kapal laut besar, itu membuat rumah sakit berjalan agar masyarakat bisa Terlayani ya gitu ya. bisa menggapai kebutuhan kesehatan mereka gitu. Jadi bisa merata lah. Jadi nggak ada, tujuannya biar nggak ada ketimpangan dalam bidang kesehatan seperti itu. Iya, iya. Kalau sekarang ini kita kan di jajaran TNI itu kalau nggak salah ada rumah sakit kapal kalau Iya. sekarang tuh, tapi rumah sakit kapal ini menggunakan nama-nama dokter Indonesia zaman dulu, kayak misalnya tuh KRI, Dokter Rajiman Widyodiningrat dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu kelanjutan dari program yang digagas Dokter Satrio gitu ya. Iya, Salah mungkin salah karena satunya itu. untuk meningkatkan mobilitas, terutama kan karena Indonesia juga salah satu negara atau wilayahnya itu adalah wilayah kepulauan. Jadi mungkin agak sulit apabila setiap pulau-pulau di Indonesia, khususnya itu di Indonesia bagian tengah dan timur, untuk dibangun fasilitas militer seperti instalasi kesehatannya mungkin ya. Ya, Dari segi biaya operasional pun mungkin lebih murah lah dibandingkan harus membangun suatu bangunan gitu permanen di suatu daerah. ditambah dia selalu mobilitas kan, nggak pernah diam. Jadi dengan satu kendaraan aja Karena bisa mungkin muter. ketersediaan SDM-nya juga Iya. pada saat itu terbatas gitu Terbatas, kan. benar. Oke. Ini Ki, kita coba forecasting ke depan nih. Kita mulai beranjak dari bidang sejarah ke bidang yang lain. Kalau di Indonesia kan sekarang ketersediaan dokter itu memang lumayan banyak. Cuman kalau dari rasio dari jumlah dokter dengan jumlah penduduk mungkin masih kurang ya. Iya. Dibandingkan dengan apabila ketersediaan jumlah dokter di Singapura atau Malaysia dengan jumlah penduduknya gitu. Indonesia kan saat ini jumlah penduduknya hampir 280 juta lah, dengan ketersediaan dokter yang dominannya itu hanya di Pulau Jawa. Nah, kira-kira nih salah satu teladan yang bisa diambil dari Dokter Satrio ini gimana sih caranya Ki supaya dokter-dokter kita itu mau istilahnya tuh dalam arti pengabdian sesungguhnya bekerja dan hidup beserta masyarakat di daerah-daerah lain gitu ya. Memang secara fasilitas kan mungkin sekarang sedang dibangun ya, seperti di Sumatera dibangun infrastruktur dasar seperti jalan tol dan lain sebagainya, begitu pula di Papua dan pulau-pulau besar lainnya. Coba Ki. Kalau menurut saya mah ini ya ya mungkin gini, kan sekolah kedokteran itu sekarang mahal ya, mahal banget. Jadi mungkin karena mahalnya itu, jadi yang bisa mengakses ke sekolah kedokteran itu tuh hanya yang punya privilege atau yang punya istilahnya yang kaya raya lah. Nah, terkadang orang-orang yang seperti itu karena dia sudah mendapatkan masuk kedokterannya itu mahal, biayanya mahal, punya mindsetnya itu terkadang harus balik modal. Jadi dia pun targetnya pasti di kota-kota besar, dan rata-rata kan karena sudah hidup layak lah ya, udah merasakan kenyamanan, rata-rata jadi kayak paham anjir sih kamera. Kalau menurut saya ya, yang harus diteladanin dari Dokter Satrio untuk dokter-dokter zaman sekarang ya, untuk kedepannya, maksudnya untuk orang tua lah terutama, itu stop disebutnya memprestiskan pendidikan kedokteran. Oke, pendidikan kedokteran mahal ya, masuknya juga mahal, makanya suka dianggap prestis, atau terkadang anak tuh dipaksa untuk ngambil pendidikan kedokteran itu karena prestisnya itu. Jadi kalau menurut saya mah sekarang mah mending kalau emang mau jadi dokter ya udah jadi dokter, tapi kalau nggak mau jangan dipaksa
walaupun dengan mahalnya itu atau dengan prestisnya itu, karena jadi dokter tuh nggak segampang yang dikira, karena setelah lulus itu kita harus ngabdi ke masyarakat. Emang tujuan kita mengambil pendidikan itu ya tujuannya memang untuk mengabdi, jadi mau gimana pun ya ujung-ujungnya bakal mengabdi ke masyarakat. Jadi kita nggak bisa berekspektasi jadi dokter kaya, jadi dokter harus ngumpulin duit karena balik modal uang kuliah lah istilahnya. Dan itu nggak bisa. Saya sering dapat omongan dari salah satu dokter. Kebetulan kakak saya juga dokter ya. Dia selalu ngomong gini, kalau kalian mau kaya, jangan pilih jadi dokter. Kalau kalian mau berilmu, baru boleh jadi dokter. Karena setiap kita mengabdi ke masyarakat, kita akan mendapatkan ilmu baru. Jadi misalnya kita biasa hidup enak nih di kota, ketika kita mengabdi ke masyarakat, misal ke daerah terpencil atau ke desa-desa yang ya bisa disebutlah fasilitasnya masih kurang banget lah, bahkan kurang banget. Itu tuh dokter tuh kadang tuh nggak dibayar, bahkan masyarakat juga tuh ngasihnya bukan berupa uang tapi kayak hasil bumi. Ya ini dok cuman ada ini, oh ya nggak apa-apa. Nah itu harus, maksudnya emang kalau menurut saya sih yang jadi dokter tuh emang yang punya jiwa sosialnya tinggi, terutama empati dan rasa prihatinnya ya. Jadi ya emang tujuannya emang buat mengabdi, bukan buat cari pundi-pundi kekayaan gitu kalau saya. Jadi selain harus dilengkapi kemampuan intelektual yang mumpuni, untuk menjadi dokter tuh jiwa sosial dan empatinya pun harus dibangun gitu ya. Iya. Karena kan dari sejarah peran dokter Satrio dalam membangun bidang kesehatan di Indonesia itu kan salah satunya poin yang menjadi dokter Satrio memiliki nama sebesar hari ini itu adalah pengabdiannya gitu ya. Ketika Republik ini masih tertatih-tatih ya, dalam bahasa kiasannya sedang memperjuangkan suatu kemerdekaan dari suatu proses penjajahan, kita tuh belajar untuk istilahnya berusaha berempati, kemudian tidak pamrih gitu ya dalam memberikan pelayanan. Karena pada hakikatnya mungkin jika kita sekali lagi membandingkan bagaimana Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, tentu itu tidak apple to apple ya. Iya benar. Dari segi jumlah penduduk dan kemudian ketersediaan SDM, dan dokter militer ini mungkin menjadi salah satu solusi untuk kedepannya bagaimana supaya dokter-dokter yang sekarang hanya terkonsentrasi di pulau-pulau besar atau di kota-kota besar mau gitu, dan mereka bukan hanya mau karena tugas tapi sukarela untuk mengabdi di daerah-daerah gitu. Iya benar. Dan tentu pemerintah juga harus memberikan semacam insentif mungkin ya, ketika dokter itu mau mengabdi di daerah, apa ya mungkin fasilitas yang bisa dia dapatkan, minimal standar kehidupan minimal itu harus bisa dijamin gitu ya oleh pemerintah. Iya benar. Jadi pemerintah juga harus memberikan sumbangsinya sih, kayak misalnya seorang dokter udah mau mengabdi itu udah suatu hal yang luar biasa banget. Maksudnya suatu pengabdian dokter tuh ya harus tetap kita hargain lah, walaupun dengan dihargain dengan sekecil apapun tuh tetap harus kita hargain. Maksudnya dengan tenaga yang dia keluarkan, dengan semua yang dia lakukan untuk masyarakat itu memang harus tetap dihargain sih gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak pemerintah juga harus tetap ini ya, ngehargain peran para dokter dengan ngasih insentif yang layak untuk mereka. Jangan telat lah istilahnya, kan sering kali dokter tuh telat dapat insentif dari pemerintahnya, atau ketika mengabdi itu kan digaji pemerintah ya jatuhnya ya, dan itu jangan sampai telat lah, karena dokter juga butuh hidup ya, walaupun dia udah ngabdi untuk masyarakat, dan mereka pun juga butuh pengakuan dari negara lah istilahnya kayak gitu. Oke Ki, kesimpulannya coba apa nih kira-kira yang bisa diambil buat generasi muda sekarang? Kan apalagi sekarang di Universitas Pertahanan itu ada program studi dokter militer nih Ki. Kira-kira apa sih pesan yang mau Rifki sampaikan buat calon-calon dokter militer berdasarkan hasil penelitian terhadap dokter Satrio? Kalau dari saya sih ya, intinya mah jangan pamrih ya, terus kita harus lebih prihatin. Jangan karena kita mengikuti pendidikan kedokteran tuh bukan berarti kita keren. Kayak misalnya
kita semua pendidikan itu sebenarnya keren, cuman punya jalannya masing-masing lah. Jangan cuman mengandalkan keprestisannya aja, jangan cuman membanggakan keprestisannya aja, tapi harus mau berkontribusi untuk masyarakat juga, untuk yang lainnya juga. Jangan tebang pilih lah kalau dalam menangani siapapun. Jangan sampai ada si A sakit karena si A penyakitnya kronis atau menjijikan lah istilahnya ya, menjijikan, dia nggak mau megang karena jijik. Nggak, jangan sampai kayak gitulah. Maksudnya kan kita juga pasti dokter juga pasti kan dididik untuk tidak jijik terhadap apapun ya, makanya pasti mereka terpilih karena mereka ya tidak jijik. Ada kode etik. Iya, ada kode etiknya. Terus eh kalau menurut saya keterlibatan militer itu jangan ditakutin. Kalau saya sih pesannya gitu. Nggak apa-apa jadi dokter militer, ujung-ujungnya ngabdinya juga untuk masyarakat. Jangan karena ada framing seperti Orde Baru dulu lah istilahnya, militer turun kemana-mana, maksudnya aktif di dalam masyarakat, tapi bukan berarti militer itu tuh jahat. Jadi ke jadi dokter militer juga nggak apa-apa, maksudnya jadi untuk mengabdi ke masyarakat tuh banyak bentuknya ya. Bisa ikut program pemerintah, kan ada program pemerintah itu setelah lulus jadi dokter tuh harus ngabdi dulu di rumah sakit apapun yang dipilih. Nah itu jangan jangan pilih-pilih untuk rumah sakitnya. Terus ada juga untuk daftar ke dokter militer. Nah itu salah satu disebutnya media untuk mengabdi ke masyarakat juga. Jangan inilah untuk masyarakat juga, saya mah ngasih tahu jangan takut terhadap militer, karena militer juga ujung-ujungnya mengabdi untuk masyarakat, bukan untuk nyakitin masyarakat atau apa. Jadi jangan terframing sama hal-hal yang memprovokasi lah, maksudnya walaupun dia seorang militer tapi dia emang tugasnya itu untuk melindungi masyarakat dan mengabdi untuk masyarakat gitu. Oke, siap Ki. Terima kasih Ki. Kita jumpa di kesempatan selanjutnya.